keliru. Coba namain deh. Anggap aja kita yang keliru itu. Kita namain ini apa? Kalau dia keliru. Berarti satunya dari sini ya. Karena dia akan nganggap induknya lurus kan? 1, 2, 3, 4 gitu kan ya? Betul. Alia. Baik. Irsyad. Ayo Irsyad. Coba Sad. Ya Pak. Ya, coba. Terus metana, etana, terus apa lagi ya? Prop. Apa ya tadi? Yang ketiga ya lupa Pak. Propana, butana, pentana, terus hexana, heptana, terus oktana, nonana, dekana. Oke, baik. Baik, pertemuan hari ini kita akan rekam, ya, Bapak akan rekam. Jadi teman-teman bisa mengikuti dengan baik. Baik, untuk ketua kelas IPA 5, siapa? Sudah hadir? 11 IPA 5? Sudah Pak. Sudah hadir. Baik, boleh diaktifkan videonya teman-teman. Kita berdoa dulu sebelum kita mulai belajar hari ini, ya, silakan. Dari IPA 5 mungkin yang memimpin. Silakan disiapkan teman-temannya, kemudian kita berdoa. Baik, untuk pelajaran hari ini, untuk kelancaran dan pemahaman materi, angka baiknya kita berdoa sebelum belajar. Berdoa menurut agamanya masing-masing, berdoa dimulai. Bismillah. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Fadlan tadi ya? Ya, baik. Ya. Teman-teman semua, salam jumpa dengan Bapak. Mungkin ini kali pertama kita bertatap wajah ya. Biasanya teman-teman hanya lihat via YouTube. Ya ini sebetulnya pertemuan seperti ini bagi Bapak penting karena memang mengajar itu harusnya memang tatap muka ya. Tapi mengobati rasa rindu kita untuk tatap muka, ya kita tatap Zoom aja dulu sementara ya. Tapi mudah-mudahan dengan seperti itu pun, itu tidak mengurangi motivasi kita untuk kita bisa belajar dengan baik ya, seperti itu. Nah, hari ini teman-teman mungkin ada sedikit perbedaan untuk materi yang sudah disampaikan bagi kelas 11 IPA 2 dan kelas 11 IPA 5 ya. 11 IPA 2 ini lebih dulu satu subbab materi ya, tapi nggak apa-apa, hari ini kita akan coba samakan ya. Kalau tidak salah 11 IPA 2 itu sudah sampai tahap berlatih tentang isomer. Kalau IPA 5 yang Bapak tahu ini belum ya. Jadi yang Bapak tahu ini belum. Nah, makanya hari ini mungkin kita akan belajar hari ini tentang tata nama, diulas sedikit, senyawa alkana, kemudian yang kedua yaitu Bapak bahas sedikit tentang isomer ya. Meskipun IPA 2 sudah kemarin tentang isomer sampai pada tugas, tapi alangkah baiknya kita akan mantapkan juga pada hari ini ya tentang isomer seperti itu. Baik, teman-teman kalau yang di rumahnya tidak ada gangguan suara apapun, boleh aktifkan speaker ya. Jadi artinya kalau nanti dalam pertengahan Bapak menjelaskan ada pertanyaan, langsung tanyakan saja daripada nanti lupa seperti itu, ya. Bisa dipahami ya? Ya. Oke, Bapak ingin kita interaktif dulu deh. Boleh dibuka suaranya, speakernya semuanya? Bapak ingin coba mengetahui sejauh mana pemahaman teman-teman tentang materi yang sudah kita bahas ya sampai sejauh ini. Ask all to unmute. Nah, boleh. Bapak sudah minta untuk meng-unmute semua, kecuali kalau yang di rumahnya memang ada suara-suara bising ya. Pak Runiza, boleh di-unmute suaranya semuanya ya. Biar kita seperti di kelas. Ya. Oke ya. Muhammad Irsyad dan sebagainya. Dan teman-teman yang lain. Nah, baik. Ini video Bapak yang kameranya yang kurang jelas ya. Oke, kita sudah belajar tentang tata nama
Hidrokarbon ya, hidrokarbon. Kemarin ada sempat yang agak sedikit terlewat teman-teman ya. Oke. Ya, teman-teman sudah lihat share ini? Sudah bisa melihat? Sudah bisa melihat Bapak nge-share ini? Bisa, Pak. Bisa ya, tapi masih putih kosong ya? Iya, Pak. Oke, baik. Nah, sekarang kita pakai ini ya. Baik, teman-teman kita kan sudah belajar tentang hidrokarbon, ya kan? Hidrokarbon itu senyawa hidrokarbon, senyawa yang terdiri dari atom H dan atom C, gitu kan? Hidrogennya itu, hidronya itu berasal dari hidrogen dan C-nya itu karbon. Nah, teman-teman juga sudah belajar tentang sifat-sifat senyawa atau unsur karbon, ya kan? Unsur karbon sifatnya apa diantaranya? Dia punya elektron valensi sebanyak 4, gitu kan? Seperti itu. Ada yang tahu kenapa ini elektron valensinya 4 atau tangannya 4? Irsyad mungkin? Jadi kalau kita gambarkan seperti ini nih. Ini C, ya kan? Dia punya 4 tangan. Oke, seperti ini. Konsekuensinya, kalau dia punya 4 tangan, berarti dia harus menggandeng atom yang lain, ya kan? Bisa dengan sesama C atau bisa juga dengan atom H. Nah, karena kita bicaranya di sini materinya baru hidrokarbon, ya. Hidrokarbon, berarti kita hanya membicarakan senyawa-senyawa yang hanya terdiri dari hidrogen dan karbon saja. Nah, artinya sifat C ini dia bisa membentuk rantai karbon, bisa berikatan dengan atom lain sebanyak 4. Irsyad? Atau yang lain yang suaranya dibuka? Ya, ada yang tahu kenapa elektron valensi C itu 4? Kelas 10 teman-teman pernah belajar struktur atom ya? Halo? Pernah belajar struktur atom? Enggak ada suaranya sih? Pernah belajar struktur atom. Nomor atom C itu 6, teman-teman. Ya. Nah, dia kalau misalnya dibuat konfigurasi elektronnya, ini maaf, ini terlihat nggak sih, teman-teman? Halo? Terlihat, Pak. Oh, terlihat. Ayo suaranya nggak usah di mute ya, biar Bapak kesannya tidak sendirian, bersuara ya. Nah, konfigurasi elektron dari atom C itu kan nomor atomnya 6. Berarti konfigurasinya 2,4. Masih ingat nggak? Ya. Ya, ini konfigurasi elektron. Nah, 4 ini dia adalah elektron valensi. Sehingga karena elektron valensinya 4, atom C ini dia mempunyai sifat bisa mengikat 4 atom yang lain. Bisa atom C misalnya dengan sesama C, sisanya dengan H. Pak, boleh nggak lebih atau kurang dari 4 tangan C? Nggak boleh ya. Jadi ini harus 4 ya, seperti itu. Oke. Nah, teman-teman kemudian setelah belajar sifat atom C, kekhasan ciri khas atom C itu diantaranya punya elektron valensi sebanyak 4, bisa membentuk rantai karbon, terus ukurannya relatif kecil ya. Kemudian teman-teman juga sudah belajar tentang apa namanya? Ada atom C primer, masih ingat? C primer, terus C apalagi? Nah, ini di awal materi nih ya, sudah agak terlewat nih. C sekunder, terus apa lagi teman-teman? C tersier. Ayo bersuara tuh biar rame kelasnya ya. Biar Bapak nggak sendirian kesannya nih. Ini bukan video YouTube kok. Ini kita seolah-olah Bapak di depan papan tulis ya. Nah, ada C primer, sekunder, tersier, kuartener. Ini yang mungkin kemarin agak sedikit terlewat bahasannya ya. Baik, sekarang kita coba ingatkan lagi. Apa itu C primer? C primer adalah, ayo ada yang tahu? C primer itu apa? C sekunder itu apa? Gitu kan? C tersier itu apa? Oke. Baik. Irsyad atau Flavia atau siapapun?
Apa itu C primer? Gini deh, biar Bapak kesannya tidak sendirian di kelas ini, teman-teman buka semua speakernya, buka. Oke, aktifkan ya. Kalau videonya tidak apa-apa, tapi audionya diaktifkan. Baik. Jangan takut salah ya, kita sedang belajar kan. Baik, ini teman-teman, Bapak sudah membuat salah satu contoh senyawa hidrokarbon ya. Cuma kita belum memiliki H-nya ya. Oke, coba. Ini C ini tangannya udah berapa nih, teman-teman nih? C tangannya udah berapa? Baru satu. Ini nih, baru satu ya. Terlihat nggak? Lihat, Pak. Nah, terlihat. Tangan C ini baru satu. Dia itu harus berapa tangannya, teman-teman? Harus 4. Berarti sisanya itu yang 3-nya pakai H. Ini, lihat, perhatikan. Ya. Ada di sini 1, 2, 3. Ini kasih H di sini. Nah, seperti ini. Paham ya? Nah, berarti sekarang tangan C ini nih, yang Bapak lingkari ini, yang sini, yang sedang ditunjuk, berarti sudah 4. 1, 2, 3, 4. Gitu. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Oke? Coba sekarang berikutnya ke C yang kedua nih, teman-teman. Ini C ini kan? Butuh berapa lagi tangan dia? Masih butuh H nggak ini? Enggak, Pak, udah nggak butuh. Tidak butuh H, karena C ini sudah 4 kan tangannya. 1 ke atas, 1 ke kiri, 1 ke bawah, 1 ke kanan. Maka ini tidak usah ditambahin H. Oke ya? Baik, kemudian C yang bawah, lihat ini. Ini baru berapa tangannya? 1, Pak. Baru 1. Butuh berapa lagi H? 3, betul. Nah, kadang teman-teman dalam senyawa itu dia tidak selalu dipanjangkan seperti ini tangannya. Dia disingkat seperti ini. CH3 gitu ya. Artinya berarti di sini ada H yang menempel sebanyak 3 pada C ini gitu. Oke? Baik, sekarang kalau sudah Bapak contohkan seperti ini, berarti ini CH berapa? Ini yang atas. CH3. Betul, CH3, betul ya. Baik, kemudian lanjut ke yang kanan. Ini C ini. Udah berapa tangannya dia? 2. Butuh berapa H lagi? 2. Berarti kita cukup tambahkan CH2 gitu ya. Oke, next. Ini, kemudian C ini. Sudah berapa tangannya? 3. Sudah 3. Butuh berapa H? 1 lagi. 1 lagi, Pak. Berarti cukup CH gitu doang. Iya kan? Kemudian C yang ini butuh berapa? H lagi? 2, Pak. 2, berarti CH 2 gitu kan? Nah, ini C yang ujung? C yang ujung? 3, Pak. CH3. Berarti CH3. Paham ya, teman-teman ya? Iya, ini, Bapak. Iya, Bapak. Ini berarti semua syarat C itu sudah terpenuhi. Tangannya dia sudah 4 semua. Masih ada yang belum ya? Oh, ini. Ini berarti CH berapa nih? CH3, Pak. CH3, cakep ya. Baik. Nah, kalau sudah seperti ini berarti ini sudah menjadi satu senyawa alkana, teman-teman. Kita sudah sampai menamai dan sebagainya. Tapi sebelum kita menamai ya, nah Bapak mau ajak dulu teman-teman untuk mendefinisikan dia atom karbon primer, apa sekunder, apa tersier gitu ya. Kita pilih merah deh biar cakep ya. Baik, sekarang perhatikan. Masih ingat nggak kemarin kaidah penamaan untuk senyawa alkana? Dimulai yang pertama yaitu apa langkah-langkahnya? Kita cari rantai terpanjang, betul. Siapa ini? Rantai terpanjang sebagai rantai induk ya kan? Setuju ya? Mana rantai terpanjangnya? Berapa C? Untuk senyawa yang Bapak gambar ini. Berapa C? 7. 7 apa 6? Nah, coba kita lihat ya. 1, 2,
3, 4, 5, 6 gitu ya. Oke, ada lagi yang lebih panjang kalau bengkok bisa nggak? Dari sini misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, ke atas masih sama juga ya. Nah, oke. Kalau misalnya dia sama-sama 6, lurusnya terpanjang, mendingan lebih baik induknya itu yang lurus aja, gitu ya. Tidak usah yang bengkok. Jadi yang lurus. Oke. Nah, jadi artinya berarti ini induknya nih. Satunya berarti dari mana, teman-teman? Apakah dari sini, dari C ini? Oke, gini. Bapak pilih dulu blok induknya nih. H-nya jangan masuk. Jadi H itu kan bukan C ya. Jadi berarti induknya tuh ini kan. Set. Oke. Ini induk nih. Iya kan? Nah, satunya sekarang dari C yang kanan, apa dari C yang ini? Satunya. Kan langkah kedua kan kita memberikan nomor kan pada C induk. Yang kiri Yang kiri, Pak. Kiri apa kanan? Kiri. Yang paling kiri. Oke, kenapa C satunya dari kiri? Karena lebih dekat dengan cabang. Mana cabangnya? CH3. Betul. Ada 2 CH3 di sini ya. Good. Berarti sudah paham sampai sini. Kita memilih nomor satunya itu dari yang terdekat dengan cabang, ya kan? Kalau dari sini satunya ketemu C di cabang keberapa? Ketemu cabang di C ketiga. Berarti satunya dari sini. 1, 2, oke, 3, 4, 5, 6, gitu kan? Ini 6. Oke. Nah, berarti sisa di luar itu sebagai ini yang Bapak buletin berarti ini cabang, ya kan? Ini cabang, gitu ya. Ini cabang. Oke? Good. Nah, sekarang sebelum kita memberikan nama, teman-teman, Bapak ingin kita kembali ke sini. Apa itu C primer? Ya. Apa itu C primer? Ada yang tahu definisinya kemarin waktu di soal latihan? C primer atom karbon yang terkait pada satu atom karbon lain. Oke, C primer itu adalah atom karbon yang terikat langsung dengan satu atom C yang lain, gitu ya. Baik, sekarang Bapak ingin teman-teman fokus ke C1. Ini C1 nih. Ya. Dia C apa ini? C1 ini. Primer kah? Sekunder kah? Tersier kah? Atau kuartener? Ayo, silakan. Primer, Pak. Primer? Ya. Ada jawaban yang lain? Yang lain punya jawaban yang lain mungkin? Baik. Kenapa disebut C primer? Tadi yang jawab. Irsyad ya? Iya, Pak. Kenapa C1 disebut C primer, Sad? Karena apa ya? Balik ke definisi. C primer itu tadi apa? C atom C yang mengikat langsung satu atom C yang lain. Ada kata-kata langsung ya. Ya, Pak. Nah, baik. Bapak ingin teman-teman melihat ini. C ini mengikat C yang mana? C2 kan? Nih. Jadi C ini bergandengan langsung dengan C2. Iya nggak? Iya, Pak. C1 bergandengan langsung dengan C2. C1 bergandengan langsung dengan C ini nggak nih? Yang ini nih, yang atas. Enggak, Pak. Enggak. Dengan ini? Enggak. Enggak. Ini C bukan. Ini yang di atas. Itu Hidrogen, bukan C ya. Berarti C1 itu adalah C primer. Betul. Jadi berarti yang primer itu adalah C1. Ya kan? Kenapa? Karena dia langsung mengikat satu atom C yang lain. Siapa? Yaitu C2. Gitu ya. Paham teman-teman? Oke, coba kita lanjutkan sekarang. Sekarang C2. Ini C apa? C tersier kah? Apa C sekunder? Apa tersier, sekunder, primer atau apa gitu? Ini C2. Kuartener. Quarter, Bang. Ya, cakep. Kenapa disebut kuartener, Neng? C2 ini. Karena mengikat secara langsung 4 atom karbon.
C mana aja yang langsung dia ikat? Ini kan? 1. C1, Ini 2. terus C3 Oke. sama yang cabang. Sama yang cabangnya. Betul. Good ya. Terima kasih ya. Ini siapa nih? IPA. IPA. Berarti ini C2 itu sebagai C kuartener. Gitu ya. Bagus. Sekarang Bapak beralih ke C ketiga nih. Ini C apa? Ayo, silakan. Jerarara. C primer kah? Sekunder kah? Tersier atau kuartener? Ini C3. Tersier. Tersier? Kenapa disebut tersier? Mengikat 3 atom karbon. Siapa aja yang dia ikat? C2 sama C4. Berarti sekunder. Gitu, betul. Berarti C3 ini sekunder. Ini kan, jangan terpesona dengan ini ya. Dia jauh nih, dia tidak bergandengan, dia langsung bergandengan tangan dengan ini, ya kan? Dan ini ya. Oke. Sekarang C4. Ini C apa? Baru tersier. Tersier ya, betul. Kenapa dia ikat 3? Berarti kan ini kan berarti C4 ya. Berarti 4 tersier ya. Oke, kemudian C5. Siapa ini? Sekunder, Pak. Sekunder, betul. Berarti ini 3, 5 yang sekunder ya. Kemudian C6. Apa ini? Primer. Primer, betul. Berarti ini 1, 6 yang primer ya. Nah, kalau Bapak kasih nomor yang ini C ini, meskipun tidak ada nomor ya kalau dalam senyawa ini, berarti C ini C apa ini? Kuartener. Are you sure? Are you sure? Apakah Anda yakin? Lihat, patokannya apa? C ini ngikat berapa C yang langsung? Sekunder, Pak. Nah, gitu ya, sekunder. Neng. Apa? Sekunder. Iya. Emang ini? Bukan. Primer. Emang ini C ini? Nah, Bapak kasih senyum deh. Nah, ini emang C ini? C ini ngikat mana yang langsung? C4. Ini kan? Dia tidak ngikat C3 dan C5, tapi dia bergandengan tangannya dengan C4. Maka C ini sebagai C Primer. primer. Gitu ya? Nih, yang ini. C apa nih? Primer. Primer lagi, betul. Ini primer lagi. Ini yang atas. Primer. Primer. Bisa ya sekarang ya? Insya Allah. Insya Allah bisa. Ada yang bisa ngasih tips nggak untuk langsung bisa ngebedain apa C primer, sekunder gitu, tersier gitu. Lihat cirinya deh. Kayak amati dulu. Kalau sel primer cuma punya 1 teman. Oh, kasihan banget dia ya. Oke, punya 1 teman. Berarti dia lihat dari 1 teman ya. Baik. Kalau kita lihat dari H-nya, gimana coba teman-teman? Yang primer itu selalu punya berapa H? 4. 4. Banyak kan tuh, Dek. 4, 3. 3, ya kan? Betul nggak? Ini 3 nih. Ini 3. Ini 3. Ini 3. Ini 3, ya kan? Ini 3. Berarti itu primer. Ya. Sebentar, ada iklan nih. Ya. Terus yang ciri sekunder berarti C hanya berapa? Nah, yang sekunder itu selalu hanya 2. 2, ya kan? Ini 2, ya. Bentar ya, Bapak stop share dulu nih ya suaranya.
Pakai putih, Deng. Mama soalnya nggak senang kalau kebanyakan kecap itu kan mama ngomong tuh, Deng. Kalau beli, kan mama suruh tadi pisahin. Biar mama nggak usah banyak kecap. Kalau disuruh tuh jujur aja nggak. Dengerin dulu apa yang disuruh. Apalagi di depan. Sudah paham ya? Atom C primer, sekunder, tersier, kuartener ya? Ada pertanyaan teman-teman? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada ya? Baik, sekarang sekalian saja kita namain senyawa ini. Ya. Oke, kita berikan nama senyawa ini. Apa namanya? Baik, kan satu nomornya udah kita nomorin ya, iya kan? Nah, sekarang berarti ini yang di luar induk itu adalah cabang, ya kan? Ini cabang, ini cabang, ini cabang. Ayo, sekarang berarti namanya apa? Ada cabang di C kedua, ya kan? Nama cabangnya apa ini? Kok sepi? Metil Baik, bukan, Pak? Metil, betul. Gini ya, nih ingetin lagi. Kalau C1, ada C2. Ini teman-teman harus hafal sih sebetulnya ya. Biasanya kalau Bapak kelas langsung itu memang harus dihafal. Kalau lagi tatap muka ya. Nah, C1 itu namanya metana. Jadi ujungnya ana semua. Metana. Ini etana. Ya. Etana. Ini C3 apa? Propana. Ini harus hafal ya. Ini cuma sampai 10 sih yang dasarnya itu ya. Ini butana ya. Ini pentana gitu kan. Terus 6 apa? Heksana. Heksana. C7 heptana. Nah ya. C8 oktana. C9 nonana. C10 dekana. Oke. Nah, ini harus tahu dulu dasar ini ya, teman-teman ya, yang 10C ini. Jadi harus tahu dulu karena nanti kalau ini sudah hafal ya, ini gampang penamaan. Karena materi kita itu bukan cuma alkana di sini, alkena dan alkuna. Ini dasarnya adalah ini. Ya. Yuk. Coba sekarang beberapa saat coba dihafalin dulu deh. Biar hafal nih. Dari metana sampai dekana. Silakan. Coba dihafalkan dulu. Apa yang jadi ciri khas? Mungkin C4 butana ya, buta. Ya, buta itu kan kalau kita tidak lihat ya, tapi ini istilahnya butana, gitu kan? Kemudian 5 pentana, ini gedung Pentagon di Amerika itu segi 5, makanya disebutnya Pentagon. Ini pentana berasal dari kata penta. Oke. Kalau okta itu 1 oktav, itu 8, ya kan? Kalau nona mah itu ya, gadis remaja ya, nona ya. Kalau C10 deka, ya dekana, seperti itu. Iya. Sudah hafal? Coba, bareng-bareng? Belum, Pak, belum. Belum, ya silakan coba. Ini syaratnya ini dulu, kalau ingin bisa menamai senyawa sampai pada isomer itu, ini dulu nih syaratnya, ya. Harus hafal. Ya, nanti yang hafal, yang sudah hafal nanti Bapak ingin lihat. Coba Bapak stop share dulu, ya. Nah, coba. Irsad udah hafal, Sad? Belum, Pak. Dulu. Oh, iya. Amalia, ya. Sudah hafal? Siapa yang sudah hafal? Dari C1 sampai C10? Danis, sudah Danis? Emang nggak bisa di-unmute ya, teman-teman suaranya ya? Bisa kan? Sendiri bisa kan? Pak. Oh, bisa. Siapa yang sudah hafal? Alia sudah?
Belum, Pak. Belum. Ayo coba hafalin dulu dari metana sampai dekana ya. Nah, Bapak share lagi nih materinya. Nah, ini. Metana, etana, propa. Jadi sebetulnya ujungnya anak-anak semua ya, cuma bedanya depannya doang. Meta, eta, propa gitu. Ya. Nah, ini kalau misalnya nanti jadi cabang, teman-teman, nama ini tuh akhirannya jadi il. Contoh misalnya kalau ini CH3 kan harusnya metana, tapi karena dia posisinya di cabang jadi akhirannya il, jadi metil gitu ya. Tapi bukan metail, bukan metal, tapi metil. Nah, gitu. Ananya dibuang. Kalau C2 yang jadi cabang berarti jadi etil, gitu kan? Ananya dibuang. Kalau C3 jadi apa? Kalau jadi Propil. cabang? Propil. Kalau C4 jadi apa? Butil. Butil. C5 jadi apa? Kalau cabang? Pentil. Pentil. Iya kan? Pentil. Jadi Pentil. iya, jadi ini akhirannya il-il semua ya. Ini jadi nonil, ini jadi apa? Dekil, ya kan? Dekana tuh jadi dekil. Coba bareng-bareng deh. Ayo ya. 1, 2, 3. Metana. Etana. Ayo, dibuka suaranya. Metana. Etana, Propana. Butana. Ya, terus? Terus? Sana, propana, Oke. Ya, boleh bersuara. Dekana. Jangan nana, ya bukan nyanyi ini ya. Oke. Oke, coba ulangi dari metana, etana, propana, butana, pentana, heksana, heptana, oktana, nonana, dekana. Kalau sudah siap nanti Bapak ingin lihat nih. Masing-masing nanti merem. Bapak tes Udah dari. siap banget ini, Pak. Udah siap? Sombong banget lu. Oke. Siapa yang udah siap? Siapa tadi yang udah siap? Bukan saya, Pak, yang ngomong. Tuh kan. Raihan, diaktifkan dong videonya. Jangan takut rugi lah kuotanya ya. Paling kita 15 menit lagi selesai. Atau mau sampai sore? Nggak apa-apa, Bapak mau pakai wifi. Ya. Oke, Alia sudah apa Alia? Coba kita cek dulu Alia ya. Nggak apa-apa ya, belajar. Merem ya. Silakan. Mulai. Etana, propana, butana, pentana, heksana, heptana, oktana, nonana, dekana. Yes, good ya. Betul. Alia, baik. Irsyad. Ayo Sad, coba Sad. Iya, Pak. Ya, coba. Terus metana, etana, terus apa lagi satu lagi ya? Prop. Apa ya tadi? Yang ketiga ya lupa, Pak. Propana. Propana, butana, pentana, Terus? heksana, heptana, terus oktana, nonana, dekana. Oke, baik. Kemudian Carlos, ayo Los. Diaktifkan suaranya, Carlos. Dicoba ya, jangan takut salah. Minum merem ya. Silakan. Ya, Pak. Ya. Metana, etana, propana, butana, pentana, heksana, heptana, 8-nya oktana ya, Pak. Oke. Oktana, Ya. Terus? nonana, sama dekana. Oke, cakep ya. Baik, siapa lagi yang mau bersedia? Tidak Bapak tunjuk, sekarang yang belum. Danis, sudah siap Danis? Ayo Danis. Ayo, Pak. Ya, silakan. Jangan takut salah ya. Nggak ada suaranya sih. Ada nggak, Pak? Ayo, metana, sok ayo. Gitu, deketin. Ya. Metana, etana, propana, butana, terus yang kelima apa, Pak? Penta.
Nah, pentagon, ingat pentagon, segi 5 ya. Pentagon, pentana. Terus? Pentana. Terus? 6? 6 itu heksa. Ingat heksagon. Heksagon itu segi 6, sarang lebah. Sarang lebah itu heksagon ya. 6. Terus? Lagi ya. Wah, belum. Danis harus banyak lagi baca ya. Oh iya, oke. Baik ya. Siapa lagi yang Flavia? Coba Flavia terakhir sebagai sampel untuk ini ya. Yang lain nanti bisa di rumah ya. Ayo Flavia. Mentana, Apa? hektana, Bukan mentana tuh. Meta. Ayo. metana, hektana, propana, butana, heksana, Penta dulu, pentana. pentana, heksana, heptana, oktana, nonana, dekana. Oke, baik ya. Baik, ini bukan doktrin teman-teman, tapi kalau teman-teman menguasai nama ini dari C1 sampai C10, itu nanti kita sampai bab akhir dari alkuna, kan ini kan kita bahasannya itu ada alkana, alkena, sama alkuna. Kalau itu sudah dikuasai, sudah hafal, gampang. Menamainya jadi enggak, ini apa ya, jadi itu menjadi modal ya, seperti itu. Baik, nah sekarang kita lanjut ya. Yang belum berarti yang belum berkesempatan Bapak tes harus hafal ya. Baik, kita lanjut sekarang ke tadi baru belum menamai kita ya. Ya kan? Kita belum menamai, kita coba kasih nama ya. Baik, sekarang ada cabang itu. Cabangnya berarti ada berapa ini? Di soal ini tadi. Ada 3 ya? Cabangnya ada 3. Ya kan? Ganti warnanya jadi apa ini? Hitam deh. Baik. Cabangnya ada 3. Masing-masing cabangnya namanya apa ini teman-teman? Tadi metil, ya kan? Ini juga metil. Ini apa? Ini juga metil. Iya kan? Nah, berarti sekarang namanya jadi apa? Ada cabang di C keberapa? Ini kan? Ada cabang di C kedua. Berarti namanya 2, gitu kan? Terus cabangnya ada berapa di C kedua? 2. Ada 2. Berarti kita tulis koma. 2,2. Jadi kalau cabangnya sama di dalam 1C, maka ditulis koma. Disebutnya 2 kali angkanya. 2,2. Terus ada cabang yang sama lagi nggak di C keberapa? 3. C keempat. Di 3 nggak ada cabang. Adanya di C keempat. Berarti 2,2,4 gitu kan? Oke. Strip. Nah, karena ada 3, kasih awalan apa? Tri. Ya kan? Tri. Nama cabangnya apa? Metil. Nah, 2,2,4 trimetil. Induknya ada berapa C? 6. Berapa C? 6 kan? 6 itu apa tadi? Nih, kalau udah hafal langsung. Ini kan? Heksana. Berarti kita tulis ini harusnya nyambung ya, tapi karena nggak cukup. 2,2,4 trimetil heksana. Oke? Bisa? Bisa ya, mudah-mudahan nih semakin bisa. Kan kemarin Gening tugas itu pada bisa ya. Berarti ini harus sudah bisa. Oke, di tengah-tengah pembelajaran kita sebelum berakhir teman-teman, Bapak minta tolong bagi yang ngikutinnya via HP, klik partisipan, tolong di screenshot, nanti kirim ke Bapak ke WA ya. Jadi Bapak ngabsennya dari yang partisipan hari ini aja, tidak pakai link. Bisa dipahami IPA 2 mungkin bisa diwakili Irsad, IPA 5 siapa gitu ya? Ya, Pak. Screenshot nanti partisipan, nggak apa-apa campur IPA 3, IPA 2, IPA 5, nggak apa-apa nanti Bapak yang milih. Ya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya teman-teman. Ya, ingat ini meta sampai deka jadi modal. Nah, sekarang kita coba berlatih menamai dulu. Yang ini. Cereng, ya kan? Ayo. Coba kita berlatih menamai. Oke, yang A dulu. Silakan. Langkah pertama apa? Keliru.
Coba namain deh. Anggap aja kita yang keliru itu. Kita namain ini apa? Kalau dia keliru. Berarti satunya dari sini ya? Karena dia akan nganggap induknya lurus kan? 1, 2, 3, 4 gitu kan ya? Ayo coba namain yang keliru ini. Misalnya kita menjadi orang yang keliru misalnya. Berarti namanya apa? 2 etil